Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan Agama Islam, di mana di video ini saya akan membahas 5 materi yang telah kami pelajari selama 7 pertemuan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rafila Nabila Muhlis dengan NIM 2107005000066, salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Sesuai dengan yang tadi saya ucapkan di awal, bahwa di video ini saya akan membahas 5 materi. Nah, adapun materi-materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang keempat, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Dan yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qurani. Kita masuk pada bagian yang pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani innallaha astafa lakumud daina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya adalah mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian. Yang ketiga, mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadiannya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan berpikir rasional. Nah, selanjutnya adalah konsep dan cara belajar di perguruan tinggi. Ada beberapa cara. Yang pertama, membina potensi manusia sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara komprehensif. Yang kedua, program mata kuliah mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali. Yang ketiga, mahasiswa dasar pertimbangan pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, pengembangan kualitas berpikir paling utama. Yang kelima, buku-buku klasik adalah sumber utama belajar. Yang keenam, pendidikan untuk mencegah atau memberantas fasisme. Yang ketujuh, gradebook wajib diberikan kepada mahasiswa. Yang kedelapan, gradebook sebagai kunci pemersatu pikiran bangsa. Dan yang terakhir adalah jadwal pemberian gradebook dilakukan di tahun-tahun awal perkuliahan. Nah, menggali sumber sosiologis, psikologi, sosial budaya, historis, dan budaya tentang perlunya pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Kita mulai daripada sumber psikologisnya. Mahasiswa adalah makhluk teogenetis atau teis atau bukan atles dalam buku tuh kepada Tuhan, terutama ketika dirinya diuji dengan himpitan hidup yang sangat berat. Pendidikan agama Islam berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Terjadinya konversi agama mengindikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari agama, mazhab, dan ajaran yang benar. Pendidikan agama Islam berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Di adanya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi akan mengakibatkan kesadaran rohani, keagamaan mahasiswa menjadi kering dan membawa mahasiswa masuk ke dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Selanjutnya adalah sumber sosial budaya. Pada momen-momen sakral dalam alur kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia selalu ada ikatan kultur, agama, budaya, sosial yang unik, tradisi selamatan, tahlilan, pengajian, tersyukuran, dan lain-lain sebagainya.
Dalam hal ini, maka pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi-tradisi baik tersebut agar dapat dilestarikan dan bersama-sama ikut untuk memajukan kultur yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Nah, terlebih lagi, saat ini kultur tersebut mulai melemah akibat arus westernisasi yang kuat dan menggerus ikatan-ikatan emosional masyarakat menuju kehidupan individualis dan eksklusif. Nah, dalam dakwah Islam terlihat masif kembali pada dekade 90-an setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami pelambatan. Perubahan ini bermula dari revolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, berdirinya masjid-masjid, taman pendidikan Al-Quran atau TPA, pembudayaan jilbab, berdirinya sekolah-sekolah Islam berkelas, serta membudaknya jamaah haji. Menyongsong perkembangan ini agar kampus tidak menjadi pendidikan di atas awam yang tidak bersentuhan dengan realitas masyarakat di sekitarnya, maka tuntutan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi mutlak dibutuhkan dan terus berbenah menjadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada dari sumber historisnya. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Belajar dari pengalaman sejarah, para kelas yang memiliki pesantren mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan pondok pesantren. Adapun ulama yang tidak memiliki pondok pesantren mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Nah, selanjutnya, saat Indonesia merdeka, sekolah dan perguruan tinggi kolonial ini menjadi milik pemerintah atas dasar kekhawatiran terhadap keberagaman dan moralitas bangsa. Para ulama dan tokoh-tokoh pendidik muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan sebagai kurikulum sekolah tinggi dan di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada sumber Yudiris. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan mata pelajaran PAI di sekolah memiliki landasan fisiologis dan Yudiris yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun cara Yudiris berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sumber Yudiris penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nah, yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana sih metode pelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Ada dua. Yang pertama itu berbasis substansi materi. Berbasis substansi materi ini berarti menyuguhkan materi pendidikan agama Islam secara luas dan mendalam. Dalam hal ini terdapat tiga pendekatan utama yaitu dilakukan dalam hal pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pengkajian Al-Quran berarti mengkaji intisari Al-Quran melalui gagasan-gagasan dan ilmu dari para ulama. Pengkajian sejarah Islam yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misinya hingga sampai sekarang. Yang kedua, ada pendekatan kajian disiplin ilmu atau isi. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri dari tiga disiplin yaitu akidah, syariat, dan juga akhlak. Dan terakhir adalah pendekatan tentang tujuan datangnya syariat Islam. Metode pembelajaran PAI ini didasarkan pada tujuan ditangkapnya syariat Islam. Ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga ketuhanan, dan menjaga harta. Nah, yang kedua ada berbasis proses. Pembelajaran berbasis proses berarti pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama Islam. Ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Studi implementasi kaidah 5 atau kawaid al-khams, al-muru bi maswadikah, segala urusan tergantung dalam tujuannya.
Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-musyaqqatu tajlibu tasyir. Kesukaran ini menarik kemudahan. Dan ad-dararu yuzalu, itu kemudaratan itu harus selalu menyiapkan atau dilenyapkan atau dihilangkan. Nah, yang terakhir ada aldatu muhakkama atau adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Yang selanjutnya ada metode tipologi agama, itu mengidentifikasi aspek agama dan membandingkan kelima aspek agama tersebut dengan aspek yang sama dengan agama lain. Nah, selanjutnya, bagaimana manusia bertuhan? Konsep spiritualis sebagai landasan kebertuhanan. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataifah al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditetapkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia, yang roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-haqiqah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, roh-roh yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan keberhadirannya dalam setiap fenomena yang ada dalam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidatan. Qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagian kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, dalam perspektif Islam, Tuhan yang Maha Esa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah inilah menurut sebagian ulama memiliki dua kata serapan. Pertama, nama Allah berasal dari kata gilah yang berarti ketundukan, pengagungan, dan penghambaan. Yang kedua, berasal dari kata ilah yang ditambah al-ma'firat dalam menjadi Allah, yang kemudian alif ilahnya dibuang menjadi lafaz Allah. Nah, Tuhan dalam perspektif Al-Quran diungkapkan dengan dua kata, yaitu Rabb dan Allah. Muhammad Quraisy Shihab mengartikan kata Rabb dengan mengarahkannya pada sesuatu menuju kesempurnaan, kejadian, dan fungsinya secara bertahap. Dalam lisan Al-A'raf, kata Rabb diartikan sebagai pembimbing, pengendali, pengatur, dan pemelihara. Kata Allah dalam nama Tuhan yang paling populer. Nah, mengapa sih manusia memerlukan spiritualitas? Nah, ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, namun memiliki kebiasaan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri ketika kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima itu menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah sarana untuk melatih kepekaan diri kita dalam menggali makna hidup dan makna kenyataan hidup. Bagi mereka yang punya kecerdasan spiritual, dunia diletakkan sebagai tolak dalam pijakan untuk menuju akhirat. Dunia dengan durasi waktu yang dimilikinya hanya dikerjakan sebagai jalan syar'i, tarik, sirat, untuk mencapai sebuah produk yang disebut akhirat. Setiap kegiatan dan fungsi manusia dalam sejarah ini berlaku sebagai metode. Dalam bahasa agama, orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual adalah orang-orang yang selalu berada dalam kondisi terhubung dengan Tuhan, yaitu connected to Allah. Orang-orang yang demikian mampu menghasilkan karya kreatif dalam berbagai bidang kehidupan karena perpaduan antara upaya suci manusia dengan inspirasi ilahi. Dan orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus dan jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi atau egoisme. Apabila bertindak zalim terhadap orang lain, mereka memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki integritas moral yang tinggi, soleh, dan peduli kepada masa depan dan umat manusia.
Selanjutnya kita akan menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Nah, bagaimana sih Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologis? Melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Paling tidak, terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz, yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya itu Dana Zohar. Yang kedua, ada penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Ketiga adalah penemuan gold spot dalam temporal hyperpelitis. Dan keempat adalah kajian tentang somatic maker. Nah, tadi kita telah bahas tentang psikologis. Sekarang bagaimana sih Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologisnya? Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu berkaitan dengan pengalaman manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperkenalkan atau diterangkan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran yang dianut. Dalam sosiologis, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Max Weber menjelaskan bahwa Tuhan tidak ada dan hidup untuk manusia, tapi manusialah yang hidup untuk Tuhan. Max Weber menyatakan bahwa kebertuhanan secara khas merupakan permasalahan sosial bukan individual. Nah, Tuhan dalam perspektif sosiologis digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebijakan universal yang diyakini dan dipahami oleh umat manusia dengan Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana sih Tuhan dirasakan dalam perspektif filosofis? Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran manusia dengan pendekatan akal budi dengan Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut dan mutlak, namun untuk mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Nah, selanjutnya, bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif teologis? Nah, dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasan dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran dengan tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya konsep baik buruk, cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan umum, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti pernyataan pencipta alam, pemeliharaan alam, penciptaan semua manusia, pernyataan khusus itu seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dan kitab suci. Nah, bagaimana sih kita membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah secara umum atau secara garis besar. Yang kedua bersifat tafsir. Artinya, mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang dengan berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia tetap konsisten dengan kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualis harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dalam visi Tuhan atau visi ilahi. Visi ilahi inilah yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam, sehingga setiap tindak
produk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan tercipta dunia yang damai. Nah, bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Sebelum kita membahas tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan, kita perlu mengetahui dari makna kebahagiaan itu sendiri. Berikut beberapa pandangan ahli mengenai makna kebahagiaan itu sendiri. Yang pertama dari Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju atau diharapkan. Yang kedua ada pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebahagiaan adalah perasaan senang dan tenang karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada pendapat dari Al-Ghazali, membagi bahagia menjadi dua. Yang pertama, bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, bahagia majazi adalah kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, ada karakteristik hati yang sehat. Ada 8. Yang pertama, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai obat hati. Yang kedua, selalu berorientasi kepada masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu menyadarkan diri apabila melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusan dunia. Yang keenam, selalu mendapatkan ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan ketika menjalankan sholat. Yang ketujuh, selalu memperhatikan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Dan kedelapan, selalu berorientasi kepada kualitas amal selama hidup. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Kenapa sih banyak bergaul dengan orang yang tidak baik menyebabkan manusia menjadi hati manusia jadi sakit? Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamati orang baik dan juga ikut bawa jelek karena bergaul dengan teman-teman yang berperilaku jelek tersebut. Nah, Allah berfirman, teman-teman pada hari itu sebagian mereka atau sebagian musuh menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Ahzab ayat 67. Masya Allah, betapa besar pengaruh pergaulan dan kehidupan seseorang. Dari situlah kita harus benar-benar pandai dalam selektif dan dalam berteman. Yang kedua adalah berangan-angan. Nah, berangan-angan erat kaitannya dengan menghayal di mana selalu bermimpi namun tanpa diikuti dengan usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah model dari para pecundang dan merugi. Melalui pengertian inilah kita sering dibingungkan oleh perbedaan antara khayalan dan juga mimpi. Nah, khayalan adalah lamunan tentang kehidupan yang lebih baik tanpa adanya perjuangan atau usaha. Sedangkan mimpi adalah cita-cita atau visi masa depan yang diperjuangkan melalui proses yang rasional dan sistematis. Faktor yang ketiga adalah menggantungkan diri kepada selain Allah, atau biasa kita sebut dengan musyrik. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Allah berfirman, mereka menjadikan ilah selain Allah agar mereka memberikan kemuliaan. Sekali-kali tidak mereka akan mengingkari karena ibadahi dan mereka akan menjadi musuh. Quran Surah Al-Maryam ayat 82. Manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa perantara. Yang keempat, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyanyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan hati dan kemalasan. Yang kelima, berlebihan melihat hati atau hal-hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna dapat berpengaruh pada kesucian hati. Fitnah itu awalnya dari pandangan mata, peristiwa besar biasanya berawal dari kelebihan pandangan, betapa banyaknya pandangan yang berakibat kerugian besar yang tak terkirakan. Yang keenam adalah berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci agama terletak pada fitrah manusia, di mana sudah melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter manusia itu sendiri. Menurut teologi tertentu, setiap manusia lahir membawa dosa warisan sehingga di dunia ini manusia diberikan tugas untuk membebaskan diri dan dosa. Berbeda menurut teologi Islam yang mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan dosa dan telah beragama Islam. Tugas manusia adalah berupaya untuk terus menjaga kesucian dan keimanan hingga kembali kepada Allah.
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinil qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, kebutuhan manusia akan agama. Kita sebagai manusia pasti akan butuh tentang agama. Karena kefitrahan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut, cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dalam kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak akan menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama menjadi jalan menuju kebahagiaan. Sumber teologis dan historis agama menuju jalan kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika manusia itu tidak hidup sesuai dengan fitrahnya, maka akan dipastikan manusia tersebut tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Mencari Tuhan sama artinya dengan mencari kebenaran, dan kebenaran itu bisa ditemukan saat ada keserasian antara akal dan juga wahyu. Manusia memiliki akal, dan dengan akal manusia akan menemukan Tuhan. Untuk memastikan penemuannya benar atau tidak, maka diturunkanlah wahyu agar manusia semakin yakin dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan keterangan jiwa, ketentraman hati, kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani inilah yang hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemiliknya yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali dengan jiwa yang suci. Nah, selanjutnya adalah argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter-karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial secara horizontal. Manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia butuh berinteraksi dengan zat-zat yang menjadi sebab akan dirinya. Yang menjadi sebab wujud manusia haruslah zat yang wujud dengan sendirinya, sehingga tidak membutuhkan zat yang lain. Zat yang wujud dengan sendirinya adalah wujud hakiki, sedangkan suatu perkara yang wujudnya tergantung kepada yang lain sebenarnya tidak ada atau tidak berwujud. Kalaupun perkara itu mau disebut ada atau berwujud, maka adalah wujud idafi. Wujud idafi ini sangat bergantung pada wujud hakiki. Nah, selanjutnya adalah membangun argumen tentang tauhidillah. Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Misi utama manusia atau misi utama Rasulullah SAW seperti halnya Rasul-Rasul yang sebetulnya beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, landasan teologis agama yang dibawa Rasulullah SAW dan oleh semua para nabi dan rasul. Tauhidillah membebaskan manusia dari tahayul, kufarat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambat diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya pada diri manusia. Nah, membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan manusia yang dengan sangat sempurna atau insan kamil. Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke bentengku, maka ia aman dari azab. La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon yang akhirnya tertancap ke dalam tanah,
Batangnya berdiri tegak dan kokoh, dan dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat bagi manusia. Makna ayat secara majasi bahwa jika akarnya tidak baik, maka buah pun tidak akan ada. Demikian jika tauhidullahnya benar, maka sesuatu akan muncul yang baik dan benar. Tapi jika tauhidnya tidak benar, maka aktivitas yang dilakukan menjadi tidak berharga atau sia-sia atau mubazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullaha ma yasha. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan akhirat, dan Allah menyesalkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat baik dan apa yang Dia kehendaki. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW, masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama Nabi Muhammad SAW, agama Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yang sudah ada syirik, unsur menyentuh Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, sesat, memisahkan agama yang dibawa oleh para nabi pun namanya Islam. Berikut beberapa ayat tentang masalah tauhidullah yang muncul, yaitu yang pertama, barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat tersebut termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Yang terakhir adalah, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal hanya kepadanya lah mereka menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Quran surah Al Imran ayat 83. Tauhidullah merupakan salah satu jalan menuju kebahagiaan. Menurut Said Hawa, terdapat rusuk dengan hal sebagai berikut: sikap al-kibar atau sombong. Yang kedua ada sikap azum, kezaliman, dan sikap al-giz, kebohongan. Yang ketiga ada sifat al-ifsad, melakukan perusakan. Ada sikap al-ghaflah atau lupa, sikap al-ijram, berbuat dosa, dan juga sikap ragu menerima kebenaran. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid sangatlah penting, sebab jiwa tauhid adalah model dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Nilai-nilai hidup yang dibangun atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran dan universal. Nilai mutlak dan universal dapat dalamnya menjadikan manusia memiliki misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang bawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode yang strategis untuk menggapai kebahagiaan. Nah, apa sih kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan? Tujuan hidup manusia adalah kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, disebutkan bahwa di dunia dan di akhirat, kebahagiaan diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil jika tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah kebahagiaan tauhidullah. Kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah, sebab kebahagiaan hakiki itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat meraihnya jika kita tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain dengan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan seperti itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah adalah jalan yang sesat? Karena di dalamnya adalah unsur syirik dan musyrik. Unsur itu tersebut adalah unsur teologis
yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya sudah salah, maka bangunan yang ada di atasnya pun juga salah dan tidak mempunyai kekuatan yang kokoh ataupun bisa dibilang rapuh. Nah, proyek belajar memformulasikan konsep kebahagiaan otentik menurut Islam. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan otentik, lahir dan tumbuh nilai-nilai hakiki Islami dan mewujudkan dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sikap tobat untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahi, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, profesionalisme. Nah, pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak berwujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Baik, selanjutnya kita beralih ke mengintegrasikan Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, konsep urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kita mulai dari definisi Islam sendiri. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata yang berarti kata kerja secara etimologi, yang mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Seterusnya, kata saum dan sil mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Kita beralih ke definisi dari iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Imam Al-Ghazali memaknainya dengan kata tasdik, yang berarti pembenaran. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, sekarang definisi ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja, yaitu perbuatan baik. Setiap perbuatan yang baik nampak pada sikap jiwa dan perilaku yang sesuai dengan yang dilandaskan dengan akidah dan syariat Islam disebut dengan ihsan. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari insan kamil itu sendiri. Insan kamil adalah manusia dengan sifat-sifat yang lebih mulia dibandingkan dengan manusia kebanyakan, yang keimanannya sudah mencapai tingkat yakin dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep insan kamil menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW disebut sebagai teladan insan kamil atau istilah populernya dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke esensi dan urgensi insan kamil dalam membentuk ihsan, iman, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia yang beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka mengimani Tuhan, mereka tidak menyaksikan Tuhan, akan tetapi mereka mendefinisikan Tuhan itu sendiri. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Selama ini, kata Imam Al-Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, akan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya hanya menyembah Tuhan yang saya definisikan sendiri, tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, masih dengan esensi dan urgensi iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil,
Kita masuk ke Abdul Karim Al-Jaili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat permulaan atau al-bidayah. Per tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasut. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat, dan pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib ini telah dibukakan kepada Tuhan kepadanya. Yang ketiga, tingkat terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini, ihsan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Nah, selanjutnya ada alasan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Term insan dan ihsan kamil mungkin merupakan 2 term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ada orang mengatakan belum tentu setiap muslim dapat beriman atau mukmin karena bisa jadi imamnya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna. Walaupun dia melakukan amal-amalan lahir dengan anggota badannya, status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan imam yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badawi mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah kalian belumlah beriman, tapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Nah, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Konsep manusia dalam Al-Quran. Ada 3 term yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran, yaitu Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Dalam banyak tulisan, Bashar disebut sebagai dimensi psikologis rohaninya, dan An-Nas dimensi sosiologis kemasyarakatan dari manusia. Kalau kita kaji secara sesama, ketiga term ini tidak bisa diartikan secara tekstual, tetapi harus dipertautkan sebagai dimensi jasmania, al-insan dalam konteks keberagaman. Nah, unsur pembentuk insan kamil, secara ringkas, Al-Ghazali menyebut instrumen untuk mencari pengetahuan yang benar secara kapasitas untuk mencapainya itu ada 3, yaitu panca indera, akal, dan juga nur ilahi. Yang pertama adalah panca indera. Panca indera memiliki dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Panca indera menyaksikan tongkat yang lurus terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam kolam, padahal menurut penilaian akal, tongkat itu benar-benar lurus dan juga tidak bengkok. Nah, matahari terlihat kecil hanya sebagai bola voli, padahal menurut perhitungan akal, justru jauh lebih besar dibandingkan bumi yang dihuni oleh manusia. Bintang-bintang terlihat lebih kecil dibandingkan matahari, hanya sebagian besar seperti bola pingpong dan juga kelereng. Padahal menurut perhitungan akal, bintang-bintang itu sangatlah besar dan juga jauh lebih besar daripada matahari. Itu adalah perbedaan antara panca indera dan juga akal. Nah, kedua akal. Dengan metode ini, dengan cara yang sama, seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang dilakukan oleh akal ketika menilai kekeliruan panca indera. Ketika dalam mimpi, secara sesama atau serasa peristiwa benar-benar terjadi, tetapi kita terbangun, sadarlah bahwa itu hanyalah kebenaran dengan mimpi yang disalahkan oleh pemikiran ketika kita seorang sedang terjaga. Oleh karena itu, perlu instrumen ketiga, itu super intelektual atau kebenaran sofistik. Ternyata kebenaran akal disalahkan oleh kebenaran sufi. Setelah bersemedi, sufi melepas akal pikirannya. Dan ternyata mereka menyaksikan suasana yang tidak dapat direkam oleh prinsip-prinsip intelektual. Itulah yang disebutkan Al-Ghazali dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Manusia itu dalam keadaan tidur dan apabila telah mati, terjagalah dia. Juga dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 5, yaitu kami telah membuka semua penutup kamu dan penglihatan kamu di hari ini menjadi sebuah sesuatu yang cerah sekali. Artinya, kebenaran hidup ini di dunia disalahkan oleh kebenaran, disaksikan pada saat kematian. Artinya, orang beriman harus mencapai kebenaran yang dibenarkan oleh kesadaran saat kematian. Ketika dalam nur ilahi, ketika Al-Ghazali sembuh dari sakitnya, setelah lama merenungkan dan mencari guru untuk mendapatkan jawaban tentang siapakah Tuhan yang disembah itu,
Ia menuturkan kesembuhannya dari sakit karena adanya nur ilahi yang menembus dirinya. Kemudian Al-Ghazali mengungkapkan pandangan tersebut tentang nur ilahi sebagai berikut. Kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, maka jadilah demikian. Binlah yang melempahkan dada orang itu dan juga berislam. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya dua tingkatan jenis manusia. Yang pertama itu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya yaitu jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu jasad, hati nurani atau hati sanubari, dan roh dan juga raga. Nah, untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat kita hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. 7 macam nafsu itu dan itu sebagai berikut. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, tingkatan ketiga ada nafsu lumiyah, tingkatan keempat ada nafsu mutmainnah, yang nafsu kelima pada tingkatan kelima ada nafsu radiyah, nafsu keenam ada nafsu mardiyah, dan nafsu yang terakhir adalah nafsu kamilah. Adapun karakteristik ilmiah yang dapat membantu manusia untuk mencapai insan kamil, yaitu yang pertama orang yang berfungsi akalnya, yang kedua adalah orang yang berfungsi intuisinya, yang ketiga adalah orang yang selalu senantiasa menghias diri dengan sifat-sifat ketuhanan, dan yang keempat adalah dia yang berakhlak mulia. Nah, ada beberapa metode untuk mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah sufi. Yang lurus bukanlah kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri untuk menuju martabat insan kamil. Yang kedua, untuk dapat menaiki tangga demi tangga, maka seorang harus berkehendak mencapai martabat insan kamil dan haruskan melalui ijadah atau berlatih terus-menerus, menapaki makam demi makam yang biasa ditempuh oleh kaum sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan. Makam-makam ini maksud lebih merupakan karakter-karakter inti, dimulai dengan menanamkan karakter inti taubat, kemudian makam kedua itu makam ketiga, dan seterusnya hingga makam tertinggi. Tahap-tahap penanaman karakter inti untuk menaiki tangga nafsu mutmainnah itu yang pertama ada taubat wara zuhud, fakir sabar tawakal. Yang kedua taubat wara zuhud, fakir sabar. Yang ketiga taubat wara zuhud, fakir taubat wara zuhud. Yang keempat adalah taubat wara tau. Pencapaian insan kamil merupakan posisi tertinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara sempurna dan secara lahir dan batin, ataupun secara fisik dan mental spiritualnya. Oleh karena itu, jika manusia yang sudah memiliki kedua aspek tersebut, tentunya memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat yang memiliki kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada siddiq, yang artinya benar dan jujur. Yang kedua ada amanah. Yang ketiga ada fatanah atau cerdas. Yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Nah, pengertian paradigma dan pengertian paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebawah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu istilah yang sudah baku, realitas suatu teori atau permasalahan dengan menggunakan teori eksperimen dan metode-metode keilmuan yang sudah dipercaya. Paradigma sendiri atau paradigma Quran sendiri adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, mengapa paradigma Quran penting bagi kehidupan kita? Alasan pertama adalah meluruskan akidah manusia. Di mana ada poin pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid sebagaimana yang tertera di Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa isqala luqmanu libanihi wa huwa yu'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syaraka ladul mu'adzim.
Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Poin kedua, ada mensolikan akidah tentang kenabian dan kerasulan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di poin ketiga adalah meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat kelak. Bagaimana jelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Artinya, dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Hal selanjutnya adalah meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama adalah meneguhkan kemuliaan manusia sebagaimana tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 30 yang berbunyi, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya, sebab utama sifat pikir manusia adalah karena takut terjerumus ke dalam kemiskinan. Selanjutnya adalah menetapkan hak-hak manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Isra ayat 23 yang berbunyi, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا تُشْرِكْ fil qatli innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan satu alasan yang benar, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, maka janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Yang ketiga, meneguhkan hak du'afa, sebagaimana dalam Quran Surah Ad-Duha ayat 9 yang berbunyi, fa'ammal yatima fala taqhar. Artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nah, sekarang kita menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam bisa dicapai dalam mempelajari zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam memberikan kemajuan itu. Di zaman ini, Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam berbagai perkembangan iptek. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapkan berbagai problem kehidupan manusia di saat itu. Pada saat zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW sebagai role model uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman ini, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya dengan setiap perangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam,
sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka dan Rasulullah hadir di hati mereka. Nah, di zaman ini generasi tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran sebagai hadis dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian mereka, sehingga yang tampak dalam Al-Quran adalah generasi Qurani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Nah, mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak mengambil jalan sekularisasi? Nah, pertama, karena ajaran agama Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga, ajaran agama Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran agama Islam itu bersifat taklid. Takaif artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah karena berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran itu dalam mengangkat berbagai persoalan, informasi, dan kisah dalam pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya dengan makna, jelas, dan menarik. Nah, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dalam teknologi akan memberikan manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Nah, umat Islam akan maju kalau Al-Quran menjadi tuntunan dan Rasulullah sebagai panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapkan atau menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup seorang manusia. Kemunduran umat Islam pada abad ke-18 adalah karena beberapa faktor. Yang pertama adalah justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Yang ketiga, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan justru keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Faktor kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung perkembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Nah, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang Islam bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian bagi pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Dan yang terakhir adalah mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penyampaian materi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.